Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Melia dengan NIM 2312010. Pada video kali ini saya akan menceritakan tentang sebuah film yang amat sangat inspiratif, yakni film yang mengisahkan tentang seseorang yang berjuang mati-matian demi meraih cita-citanya. Namun semua perjuangannya itu tidaklah sia-sia hingga ia dapat meraih yang ia impikan. Baik daripada penasaran, tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk pada alur ceritanya. Salam budaya. Di awal film menampilkan seorang perempuan yang bernama Scarpa Lupi. Ia merupakan seorang perempuan asal Indonesia, tepatnya dari Gunung Kidul, Yogyakarta, yang mana ia berhasil meraih gelar master di universitas ternama di Inggris, yakni Universitas Oxford, Inggris. Scarpa Lupi menceritakan kisahnya bersama sang ibunda. Ia menceritakan seorang ibu adalah cahaya yang indah dari galaksi ketujuh, menerangi jiwanya bagaikan cahaya abadi. Dia bagaikan angin yang mendendangkan nyanyian kehidupan, dan itu begitu indah serta penuh keajaiban. Setiap malam ibunya selalu mengajaknya keluar rumah menunjukkan bintang-bintang yang tengah berkelip, dan itu ialah planet Mars. Tetapi ia dan ibunya menyebutnya sebagai lintang lanting. Ibunya selalu yakin bahwa Sekar dapat meraih bintang itu dengan ilmunya. Dengan alur mundur, film ini menceritakan kembali tentang Scarpa Lupi yang masih kecil hingga ia dewasa. Pada suatu sore, Sekar tidak ingin pulang bersama teman laki-laki dan 2 ekor kambingnya. Sekar duduk di rerumputan sambil mengelus-elus kambingnya. Ia tidak mau kambingnya dijual. Teman laki-lakinya pun berusaha menghibur Sekar agar ia tidak bersedih. Sekar seharusnya senang karena sebentar lagi ia akan masuk sekolah, tetapi justru jawaban Sekar sangatlah menggelitik. Ia tidak tahu apa itu sekolah, dan bolehkah ia membawa kambingnya ke sekolah. Sontak temannya pun langsung tertawa dan berujar bahwa sekolah itu tempat orang belajar biar pintar. Tak lama kemudian akhirnya mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Malam harinya, saat makan malam bersama sang ayah dan ibunya yang bernama Bu Tupon, Sekar bingung mengapa ayahnya tidak makan dan hanya ia yang makan. Ayahnya pun berkata bahwa ia sudah makan, dan bahkan hanya melihat Sekar makan saja itu sudah membuat sang ayah senang. Setelah itu ayahnya berpamitan bahwa tepat tengah malam nanti ayahnya akan berangkat bekerja ke Wonogiri dan tidak dapat mengantar Sekar berangkat ke sekolah. Untuk yang pertama kalinya mendengar pernyataan sang ayah, Sekar mengatakan tidak mau sekolah karena ia tidak mau berpisah kembali dengan ayahnya. Lantas, untuk menenangkan Sekar, sang ayah berjanji setelah pulang dari Wonogiri, nanti ia akan selalu menemani dan bisa mengantar ke sekolah setiap hari. Nanti ia akan selalu menemani Sekar dan bisa mengantar ke sekolah setiap hari. Pagi harinya, dengan angkutan truk dari desa ke kota, Sekar bersama sang ibu berangkat ke pasar untuk menjual kambingnya. Hal itu dilakukan demi persiapan biaya masuk sekolah Sekar. Sayang, kala itu harga kambing lagi anjlok, sehingga kambingnya pun terjual dengan harga yang tak seberapa. Meski demikian, sang ibu sangat senang dan bersyukur lantaran dengan uang itu ibunya mempunyai biaya untuk dapat menyekolahkan Sekar. Setelahnya sang ibu
Setelahnya sang ibu bergegas membeli seragam sekolah untuk Sekar. Singkat waktu, malam hari pun tiba tanpa sang ibu mengikuti kajian yang diadakan oleh Ustadz Ali di desa tersebut. Dalam kajiannya, Ustadz Ali menjelaskan bahwa yang paling berharga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah harta yang melimpah, tanah yang luas, tambak yang banyak, tetapi sesuatu yang harus mengalir pahalanya sampai akhir zaman, yaitu pengetahuan. Mendengar penjelasan tersebut tentu membuat sang ibu semakin semangat untuk menyekolahkan Sekar. Kemudian Sin beralih dengan telah tiba, terlihatlah sang ibu sangat sibuk mempersiapkan bekal untuk Sekar. Sang ibu begitu senang melihat anaknya mau sekolah. Ia begitu bangga melihat anaknya memakai seragam sekolah. Dengan menaiki sepeda, ibunya bergegas mengantarkan Sekar ke sekolah. Sesampainya di sekolah, ia bingung karena tidak ada satu orang pun di sekolah tersebut. Setelah menunggu dari matahari muncul hingga pukul 10 pagi, akhirnya salah satu guru tersebut datang. Betapa kagetnya sang ibu bahwa pendaftaran sekolah bukan hari itu, melainkan masih minggu depan. Oleh sebab itu, sang guru meminta mereka untuk pulang dan kembali lagi minggu depan. Singkat waktu tiba hari saat pendaftaran dibuka. Kala itu ibunya bingung bagaimana cara mengisi formulir pendaftaran. Pasalnya ia buta huruf, hingga formulir pendaftarannya pun masih kosong. Pada akhirnya salah seorang guru menegur dan membantu sang ibu, namun guru tersebut hanya dapat mengisi sedikit. Lantaran sang ibu tidak membawa identitas KTP untuk itu, sang ibu diminta untuk kembali lagi dengan membawa identitas atau membawa formulir tersebut dibawa pulang untuk diisi di rumah. Dengan sepedanya, sang ibu bergegas membonceng Sekar di belakang untuk pulang demi mencari dan mengambil KTP-nya. Sesaat setelah KTP-nya pun akhirnya ketemu di bawah tumpukan baju yang berada di lemari. Tanpa mengenal lelah, Bu Tupon kembali lagi ke sekolah bersama Sekar. Sesampainya di depan sekolah, Bu Guru dan Pak Guru sudah siap di dalam mobil untuk pergi. Bu Tupon pantang menyerah. Ia berteriak dari kejauhan untuk memanggil Pak Guru dan Bu Guru agar panggilannya itu didengar oleh mereka. Dengan sedikit bergumam, Bu Guru pun akhirnya turun dan mempersilahkan Bu Tupon masuk ke sekolah untuk menyelesaikan proses pendaftaran Sekar. Tetapi di tengah pengisian formulir ternyata Sekar tidak bisa bersekolah dikarenakan umurnya belum genap 7 tahun. Ya, umurnya 7 tahun kurang 2 bulan. Dengan penuh harapan, Bu Tupon pun rela bersimpuh dan memohon kepada Bu Guru agar menerima Sekar bersekolah. Namun Bu Guru nggak mau tahu dengan dalil melanggar aturan. Pada akhirnya, Bu Tupon dan Sekar pun pulang ke rumah dengan perasaan yang amat sangat sedih. Singkat waktu, dengan bantuan Ustadz Ali, Sekar akhirnya bisa bersekolah. Namun muncul persoalan baru, yakni Sekar malas bersekolah. Hal itu disebabkan karena teman-temannya di sekolah sering mengejeknya, sehingga alih-alih bukannya pergi ke sekolah, Sekar malah pergi ke tempatmu. Di sana Sekar menceritakan banyak hal ke tempatmu, termaksud
keluh kesah tentang alasan ia tidak ingin bersekolah. Lantas dengan sabar Mbah Atmo pun menasihati bahwa Sekar harus tetap bersekolah agar ia kelak pintar dan berguna bagi orang lain. Singkat waktu, Sekar akhirnya pulang ke rumah. Sesampai di rumah, ia mencari ibunya, tetapi ia tidak mendapati ibunya di rumah. Kemudian ia mencarinya di belakang rumah, dan ternyata ibunya ada di sana. Seketika sang ibu langsung bertanya, mengapa Sekar sudah pulang sekolah? Sekar tidak menjawab. Dengan perasaan kecewa, sang ibu terus memberondong dengan banyak pertanyaan, di antaranya mengapa Sekar berbohong kepada ibunya. Mengapa setiap pagi ia mengaku berangkat ke sekolah, tapi pada kenyataan ia tidak bersekolah. Sungguh, kala itu hati sang ibu amat sangat hancur ketika Sekar berteriak bahwa ia sangat membenci sekolah. Kemudian pagi harinya Sekar dimarahi oleh bu guru karena udah 5 hari tidak masuk sekolah. Lebih-lebih di kelas pun Sekar juga masih mendapat ejekan dari teman-temannya. Hal itu tentu membuat fisik dan mental Sekar semakin buruk. Sontak Sekar marah sampai ia melukai salah satu temannya. Akibat tindakan Sekar, akhirnya Bu Tupon mendapatkan surat panggilan dari kepala sekolah. Namun, lantaran sang ibu tidak bisa membaca, ia berkeliling mencari orang yang bisa membaca surat tersebut. Ironisinya rupanya di desa tersebut banyak masyarakat yang buta huruf hingga sampai ia di rumah Ustadz Ali. Lantas setelah Ustadz Ali membaca surat itu, ia menyampaikan bahwa Bu Tupon diminta ke sekolah menemui kepala sekolah. Saat itu juga, sampainya di sekolah, kepala sekolah menyampaikan berita yang kurang menyenangkan, yakni tentang tindakan Sekar yang tidak dapat ditoleransi lagi, sehingga pihak sekolah hendak mengembalikan Sekar kepada orang tuanya. Itu berarti Sekar telah dikeluarkan dari sekolah. Mendengar berita itu, sontak hati sang ibu langsung hancur berkeping-keping. Sampai sang ibu tak kuasa menahan kuncuran air mata yang terus mengalir di pipinya. Singkat waktu, ayah Sekar kini sudah pulang. Ia tidak lagi bekerja di Wonogiri. Bahkan sang ayah ini telah diterima bekerja di suatu tempat yang dekat dengan desa mereka. Sementara itu Sekar didaftarkan di sekolah lain oleh ayah dan ibunya. Lantas sang ayah berjanji akan mengantarkan Sekar ke sekolah setiap hari bersama sang ibu. Semua itu dilakukan demi ia semangat belajar dan bersekolah. Pada akhirnya mereka pun bertiga berangkat menggunakan sepeda. Tampak mereka sangat bahagia serta saling mendukung satu sama lain. Sampai di sekolah, Sekar langsung diantar sang ibu ke ruang kelasnya. Kemudian sang ayah dan ibunya hendak beranjak pergi meninggalkan sekolah tersebut. Namun tiba-tiba Sekar keluar kelas dan memanggil sang ayah. Sekar memeluk sang ayah sambil mengucapkan kasih sayang kepada ayahnya itu. Dan ayah pun dengan lembut membalas sembari menasehati Sekar. Setelahnya sang ibu mengantarkan sang ayah pergi bekerja ke tambak batu. Belum sempat merasakan kebahagiaan yang cukup lama, ayah Sekar mengalami kecelakaan kerja. Tiba-tiba batu besar jatuh dan menimpa sang ayah, hingga nyawanya tidak dapat diselamatkan lagi. Tentu kejadian itu membuat sang ibu dan Sekar merasa kesedihan yang amat sangat mendalam. Sekar begitu terpukul karena tidak bisa lagi bertemu dengan ayahnya. Di saat itu sang ibu mengingatkan kepada Sekar tentang nasihat yang pernah disampaikan oleh ayahnya. Mendengar hal itu, Sekar pun berjanji akan bersekolah lebih rajin dan tidak lagi membenci sekolah. Lain waktu, Bu Tupon menyempatkan menunggu Sekar sekolah. Untuk beberapa saat, samar-samar ia mendengar pembelajaran di kelas Sekar. Ia melihat Sekar dipanggil maju untuk
membaca oleh gurunya. Sontak Bu Tupon langsung berdoa agar anaknya bisa melewati ujian dengan baik. Alhasil betapa bahagianya Bu Tupon melihat Sekar yang kini sudah lancar membaca. Sementara itu, kita akan dibawa ke sebuah sken yang menampilkan suatu malam. Kala itu, Sekar hanya berdiam diri sembari memandangi keluar jendela. Tentu sang ibu bingung mengapa Sekar tidak belajar dan mengerjakan PR-nya. Setelah sang ibu menanyakan hal itu kepada Sekar, ternyata diketahui bahwa pensil Sekar hilang. Ia sudah mencari di mana-mana tapi tidak ditemukan. Hujan turun menghiasi malam itu. Tanpa berpikir panjang, Bu Tupon langsung bergegas pergi untuk membelikan pensil untuk Sekar. Hanya berbekal caping di atas kepala, ia menebus hujan. Bajunya dalam sekejap langsung basah kuyup. Ia memasuki warung satu persatu menanyakan apakah ada pensil, hingga tibalah ia di salah satu warung di sebuah desa tersebut. Awalnya di warung tersebut tidak menjual pensil, tetapi si pemilik warung berbaik hati memberi salah satu pensil anaknya untuk ibu Sekar. Seketika tampak kebahagiaan yang tersemat di raut wajah sang ibu. Lantas ia bergegas pulang agar Sekar bisa belajar dan mengerjakan PR-nya. Dalam perjalanan pulang, sang ibu sempat terjatuh karena jalanan yang ia lalui sangat licin. Namun hal itu tidak ia publis karena yang ada di pikirannya sang ibu hanyalah Sekar. Kemudian ibu bergegas bangun dan pulang mengingat ia sadar anaknya telah menunggu di rumah. Dengan sangat gembira, Bu Tupon langsung memberikan pensil tersebut kepada. Tak terasa 10 tahun telah berlalu. Kini Sekar telah lulus sekolah dan ia sudah beranjak dewasa serta berubah menjadi gadis yang sangat cantik. Di samping itu, sang ibu kini telah bekerja dengan menjual tempe demi mencukupi kebutuhan mereka berdua. Pada siang hari, tepat ketika sang ibu berjual tempe, tiba-tiba Pak Duko memanggil beliau. Intinya, Pak Duko mengatakan bahwa nanti malam Bu Tupon diminta untuk datang ke rumahnya. Pak Duko juga menambahkan bahwa ini sangat penting. Singkat waktu, Bu Tupon sudah sampai di rumah Pak Duko. Di sana ia disambut baik oleh Pak Duko dan istrinya. Tanpa diduga, ternyata maksud undangan dari Pak Duko ialah sebagai wakil seseorang yang akan melamar Sekar. Itu artinya Sekar ingin dinikahi dengan kenalan Pak Duko yang bernama Triman, di mana ia merupakan seorang duda yang berprofesi menjadi semacam dukun. Sontak Bu Tupon sangat terkejut mendengar lamaran tersebut. Lantas Bu Tupon pun menjawab bahwa ia akan membicarakan hal ini terlebih dahulu dengan Sekar, dan hasilnya Sekar yang akan memutuskan nanti. Meski demikian, tampak Pak Duko dan Bu Duko mendesak supaya Bu Tupon menerima lamaran tersebut, tetapi Bu Tupon tetap pada pendiriannya, yaitu akan menanyakan terlebih dahulu kepada Sekar. Pagi harinya, Bu Tupon langsung menanyakan terkait hal yang disampaikan Pak Duko semalam. Sekar pun bingung, tetapi ia menjawab lugas bahwa ia masih ingin melanjutkan kuliah. Mendengar jawaban itu, Bu Tupon tanpa gembira. Ia senang karena keinginannya sama dengan Sekar, yaitu supaya Sekar melanjutkan kuliah demi menggapai apa yang ia cita-citakan. Singkat waktu, malam hari, Bu Tupon langsung menyampaikan jawaban Sekar kepada Pak Duko dan Bu Duko. Mendengar apa yang disampaikan oleh Bu Tupon, Pak Duko dan Bu istrinya pun tertawa berbahak-bahak. Mereka menganggap apa yang diungkapkan
oleh Bu Tupon itu hanyalah mimpi. Tidak berhenti di situ, mereka juga menghina Bu Tupon. Mereka mengingatkan Bu Tupon agar sadar bahwa kuliah itu biayanya sangat amat banyak. Tetapi Bu Tupon tetap pada pendiriannya. Lantas ia langsung pergi pamit dan meninggalkan Pak Duko. Sesaat setelahnya tampak Bu Tupon dan Sekar tengah memecahkan celengan, yang mana uangnya akan mereka gunakan mencari kerabat mereka yang kini berada di kota Yogyakarta. Kerabat yang dimaksud bernama Pak De Suwardi. Sesampai di kota, mereka menanyakan dari satu orang ke orang lain, sampai menelusuri jalan Maliboro, tetapi mereka tidak kunjung menemukan Pak De Suwardi. Mereka hampir menyerah. Kemudian mereka singgah di masjid. Tanpa disengaja, Sekar dan Bu Tupon pun justru menemukan dompet yang jatuh. Kemudian ia melaporkan ke takmir masjid. Dan takmir masjid mengenali alamat pemilik dompet tersebut. Diantarkanlah dompet tersebut ke pemiliknya, yaitu bernama Bu Nenes. Tanpa diduga, ternyata Bu Nenes adalah istri dari Ustadz Ali. Dengan demikian, Bu Tupon dan Sekar dipersilakan masuk kembali ke rumah Ustadz Ali. Mereka ditanya ada keperluan apa sampai jauh-jauh datang ke Maliboro. Disampaikanlah bahwa mereka mencari kerabat yang katanya tinggal di Maliboro. Mereka ingin meminta bantuan kepada kerabatnya itu untuk mencarikan tempat tinggal untuk Sekar, karena Sekar telah diterima di salah satu universitas di Yogyakarta melalui jalur beasiswa. Akhirnya Sekar pun justru ditawari untuk tinggal di rumah Ustadz Ali. Selanjutnya, Sin menampilkan beberapa tahun kemudian. Kala itu Sekar bertemu dengan ahli astronomi yang bernama Kasih Gandalfi. Sekar seperti tidak percaya bisa bertemu dengan idolanya. Hal tersebut bagaikan mimpi. Kala itu mereka bertukar pikiran terkait kemiskinan dan rasio bunuh diri. Sampai-sampai Sekar pun diminta untuk menggantikan Kasih Gandalfi sebagai pembicara dalam sebuah seminar. Alhasil seminarnya pun berjalan dengan lancar. Bahkan Sekar kini menjadi sorotan banyak pihak termasuk media. Singkat cerita, sampailah Sekar yang kini dapat melanjutkan studinya ke Inggris. Hal itu tentu tanpa terlepas dari kegigihan dan kerajinan, dan yang pasti ia tak luput atas doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Bu Tupon selaku ibunya. Di sana Sekar dikenal sebagai mahasiswa yang terbaik di setiap kelasnya. Terlebih lagi dosennya pun sampai salut atas kecerdasan. Di sisi lain, Bu Tupon kini semakin hari semakin berumur, hingga masa tua pun tak terelakkan. Bu Tupon tubuhnya kini semakin lemah, tergerus oleh usia. Ia kerap kali batuk-batuk, bahkan sudah tidak mampu lagi berdiri dengan tegak. Pada akhirnya sang ibu meninggal dunia tanpa sepengetahuan anaknya, yaitu Sekar. Kembali ke pidato itu, sudah Sekar ia menceritakan bahwa di Gunung Kidul tempat ia dilahirkan tidak ada aliran listrik, bahkan hanya terdapat 4 orang yang berhasil lulus SMA. Sebagian anak-anak lain membantu orang tuanya untuk bekerja, tetapi ibunya berbeda. Ia menanamkan kepercayaan Tuhan pada dirinya. Tuhan adalah segalanya baginya dan sang ibu merupakan surganya. Hingga kini Sekar telah berhasil meraih gelar master atas hal itu. Setelah merampungkan studinya, Sekar akhirnya pulang ke Indonesia. Ia kembali ke desanya untuk menuju rumah yang pernah ia tinggali bersama keluarganya. Sungguh sangat disayangkan, sesampai di rumah ia tidak mendapati ibunya. Ia berkeliling ke sana kemari untuk mencari sang ibu.
Sampai-sampai ia pergi ke rumah Simbah. Lantas ia menanyakan keberadaan ibunya kepada Simbah. Bukan jawaban yang menyambutnya, tetapi justru tangisan mendalam yang ia peroleh, menuturkan bahwa sang ibu telah meninggal. Mendengar jawaban itu, sontak Sekar langsung syok dan menangis sejadi-jadinya. Sungguh seketika hatinya hancur berkeping-keping dan bahkan separuh dunia pun menghilang. Dengan langkah kaki yang tertatih-tatih ia berkunjung ke pemakaman ibunya. Ia menangis sembari meminta maaf kepada sang ibu. Film pun selesai. Sungguh film ini mengajarkan kita tentang banyak hal mulia, dari hakikat perjuangan, menghormati orang tua teristimewa, ibu, dan lain sebagainya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimainkan oleh Kinaro Yoshi sebagai Tupon, Chelsea Rinci sebagai Sekar Palupi waktu kecil, Acha Septriasa sebagai Sekar Palupi waktu dewasa, Saudi Asaldi Alam sebagai Ustadz Ali, dan Jang Sinoer sebagai Karsiem, Tresno Basa sebagai Pujo, Widodo Yati Sutraman sebagai Ki Mangun Paki, Food Idris sebagai Duko Sailan, Berlian Desi Diwanati sebagai istri Duko Sailan, Mie Brojo sebagai Nenek Rekso, Neni Riwati sebagai kasih Kan Delvi, Kuku Riyadi sebagai Triman, Heru sebagai kepala sekolah, Naila sebagai Retnowati, Lie Suyanto sebagai Mbah Atmo, Heru sebagai